Tapi saya bilang kalau orang yang miskin jangan punya anak dulu deh. Gitu, karena anak-anak yang lahir itu kan dia nggak minta untuk dilahirkannya. Stres. Jangankan dia hamil, sedang hamil pun kalau dia stres, dibuat depresi, digaduin segala, keguguran bisa. Sebagai dokter, kita itu sebenarnya nggak ada yang pro sesar, nggak ada yang pro normal. Kita itu pro indikasi, pro kondisi pasien. Nanti kadang kandung kemihnya koyak, sehingga nanti dia harus, atau kadang-kadang ususnya koyak, sehingga kadang-kadang ada ya kan setelah sesar kolostomi dipasang bag yang buang kotoran di sini. Nah, ini salah satu kasus yang saya dapat rujukan. Ya, ini Itu apa, Dok? ini mungkin kalau dalam bahasa awam bisa dibilang rahim copot ya. Ini kan ini rahim sebenarnya yang keluar. Itu dari bawah. Iya, ini angka kematian ibu itu adalah salah satu faktor yang bisa kita jadikan faktor pasti untuk melihat negara itu memang baik-baik aja atau enggak. Indonesia itu menempati nomor 2 tertinggi angka kematian ibu di ASEAN loh. Satunya kalau dia saking kepinginnya hamil, tubuh itu, hormon itu akan bekerja seperti orang hamil. Tapi Dan sebenarnya nggak hamil. nggak saking hamil. SG. Teman Sia, welcome back to CEO Room with me Marian. Think bigger and be rich. Kalian pernah gak sih kepikiran kalau lagi hamil nih? Tahu gak sih harus ngapain di trimester pertama? Tanda bahayanya apa? Kapan harus panik? Dan juga kapan yang mungkin melakukan hal-hal yang gak perlu? Nah, mungkin banyak dari kita gak tahu. Jadi hari ini tamu kita adalah dokter kandungan yang tiap hari menghandle 60 pasien. Wow, di Langkat, Sumatera Utara. Dia akan membantu mengedukasi kita soal apa yang sebenarnya terjadi sebelum, selama, dan setelah melahirkan. Welcome to CEO Room, Dr. Indra Tarigan. terima kasih Maria. Hello, jadi spesialis obgyn lah ya. Jin, obstetri dan ginekologi. Obstetri dan ginekologi. Intinya pasiennya pasien perempuan. Ya, kebidanan melahirkan dan penyakit kandungan. Betul. Nah, ini Langkat di Sumatera Utara. Nah, mungkin banyak yang nggak tahu nih dan nggak pernah dengar mungkin Langkat. Ya. Tapi kayaknya kalau kemarin abis kejadian udah mulai familiar ya orang. Mungkin bisa ceritain sedikit kondisi di Langkat itu sebetulnya seperti apa? Kalau Langkatnya sendiri mungkin ini ya. Jadi kalau dari Medan itu, Mbak Mer, dia itu sekitar 1 jam ke Binjai. Nah, Binjai ini kota kecil, sudah kota tapi nggak terlalu besar. Nah, ini merupakan apa ya, bisa dibilang satelit lah dari Kabupaten Langkat. Kabupaten Langkat ini sendiri adalah kabupaten yang langsung berbatasan dengan bagian barat dari Provinsi Sumatera Utara. Jadi Aceh, kemudian Gunung Loser dan yang lain-lain itu berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat. Kalau ditanya gimana kondisinya, ya mungkin masih banyak yang pedesaan lah sebenarnya. Jadi Dokter Indra sendiri kalau nggak salah